di channelku. Jadi untuk video kali ini aku mau coba untuk beropini sih tentang salah satu berita yang sedang trending topik minggu ini. Kan ada RCTI, ada Ahok, dan ini yang bakal bahas yaitu berita mengenai video Giring Ganesa yang meniatkan diri untuk mencalonkan sebagai presiden tahun 2024. Ya meskipun untuk Pilkada 2022 itu belum dilaksanakan dan jabatan presiden tahun 2019 sampai 2024 itu belum ada setahun, tapi aku apresiasi yang luar biasa untuk Mas Giring karena memiliki optimisme yang tinggi untuk menjadi pemimpin negara ini. Karena kan membuat keputusan untuk menjadi pemimpin dalam satu negara itu kan bukan hal yang mudah, dan aku percaya bahwa Mas Giring ini sudah memikirkan ini secara matang. Apalagi beliau ini dari Partai Solidaritas Indonesia, yang mana cukup partai yang katanya sih idealis gitu. Tapi terkait video yang diunggah di Instagram pribadinya Mas Giring atau di YouTube PSI, ada beberapa poin sih yang bakal lo komentarin karena emang aku nggak sepakat dengan yang ada di video tersebut. Nah, kalau misalkan Mas Giring nonton video kali ini, semoga Mas Giring tidak tersinggung karena jujur saya tuh suka kepikiran, suka terngiang-ngiang dengan undang-undang ITE. Sumpah saya tuh kadang mau bikin video tuh kadang mikir terus. Tapi semoga dengan video kali ini Mas Giring bisa terima komentar saya dan mau mendengarkan aspirasi saya yang mana pada opening Mas Giring itu bakal menggiring kebebasan itu sih. Dan ini adalah poin yang pertama. Jadi di poin pertama itu Mas Giring itu bercerita tentang latar belakang keluarganya yang mana mengalami krisis ekonomi di tahun 98 dan Jakarta yang sering banjir namun berubah ketika dipimpin oleh Pak Jokowi dan sekarang Jakarta punya MRT. Tapi yang jadi permasalahan tuh gini, Mas Giring kan berniat untuk menjadi calon presiden nih yang mana akan memimpin dari Sabang sampai Merauke, yang mestinya kasus yang dibawa dalam video tersebut bukan hanya tentang Jakarta tapi juga beberapa daerah mungkin itu akan lebih baik, sehingga akan membuat saya tuh lebih percaya dengan Mas Giring bisa mantap untuk memilih beliau ketika mencalonkan diri sebagai presiden gitu. Karena kalau misalkan yang dibawa cuma Jakarta, ya itu sih akan lebih baik kalau untuk pencalonan sebagai gubernur DKI ya, bukan sebagai presiden gitu. Ini yang kedua itu Mas Giring tuh minta untuk anak muda harus melibatkan diri dalam politik agar aspirasinya itu didengar. Nah, menurut aku, kita kan tinggal di negara Indonesia nih yang mana menganut sistem demokrasi, yang mau gak mau bahwa pemerintah itu ya harus mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Meskipun rakyatnya itu ada yang gak terjun di dunia politik secara langsung. Dan di dalam videonya itu Mas Giring mengatakan bahwa ada banyak pemuda yang tidak tertarik dengan soal politik. Saya tidak setuju, karena menurut saya itu justru banyak anak-anak muda di Indonesia yang sekarang tuh sudah melek politik, sudah sadar artinya tentang keterlibatannya dalam berpolitik seperti apa. Dan untuk membuat kemajuan negara ini, saya rasa nggak harus melibatkan diri secara langsung ke dunia politik ya. Mungkin kita bisa melek politik, tapi bukan berarti kita harus masuk ke sana. Karena setiap orang tuh punya interestnya yang berbeda, punya ketertarikan yang berbeda, dimana untuk membuat sebuah kemajuan negara, itu banyak caranya. Kayak misalkan kan banyak tuh anak muda juga yang sudah meraih prestasi di internasional, atau memberikan komunitas-komunitas yang memberikan edukasi, itu juga bagian dari termasuk kemajuan negara. Jadi saya tidak sepakat bahwa anak muda itu harus terjun dalam dunia politik. Tapi memang alangkah lebih baiknya kita bisa ikut andil karena kita kan ada regenerasi nih, yang mana nantinya akan membuat kebijakan-kebijakan juga untuk negara ini. Itu sih. Dan ini adalah poin yang ketiga. Jadi untuk poin yang ketiga itu Mas Giring meniatkan, memantapkan bahwa berniat untuk mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2024. Nah, sebenarnya saya tuh gini sih, bahwa untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan kita sebagai pemilih pasti juga gak mungkin bilang salah-salah. Tapi bakal lihat dulu nih rekodnya calon pemimpin kita seperti apa, kebijakan-kebijakan yang pernah diambil tuh seperti apa, terus ada permasalahan nggak dengan contohnya kayak pelanggaran HAM atau enggak gitu kan. Karena menurut aku untuk menjadi pemimpin, apalagi pemimpin negara, itu harus punya track record dulu sih. Karena dengan adanya track record itu, ya rakyat itu akan semakin yakin bahwa oh ternyata memang Mas Giring itu memang pantas untuk dipilih gitu kan. Dan saya juga minim informasi tentang Mas Giring, karena yang saya tahu cuman bahwa Mas Giring ini pelaksana ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, mohon maaf koreksi kalau salah, dan musisi yang cukup terkenal. Satu lagi,
Yang saya tahu bahwa Mas Giring ini pernah nyalek di Dapil 1 Jawa Barat namun gagal. Nah, Mas Giring kan sebagai musisi ini, dan ini mengingatkan aku ke Presiden Amerika yang ke-40, di mana Ronald Reagan, dia itu dulunya aktris, tapi dia akhirnya di Presiden Amerika Serikat yang ke-40. Padahal dia dulunya aktris, tapi sebelum itu, sebelum dia nyalon jadi presiden, dia menjabat dulu sebagai gubernur. Dan saya rasa bahwa untuk Mas Giring mungkin akan lebih baik untuk menjabat di tingkat, entah dari tingkat daerah dulu atau provinsi itu dulu sebelum lanjut ke presiden, karena untuk presiden sendiri harus punya track record yang luar biasa, apalagi udah banyak rakyat kita tuh yang berpikir kritis, sehingga mereka pasti akan mencari tahu nih pemimpinnya itu seperti apa, prestasi yang pernah dia dapatkan itu seperti apa. Jadi menurut saya untuk Mas Giring lebih baiknya jangan langsung ke presiden dulu sih, tapi memimpin memimpin yang di bawah tingkatannya presiden itulah. Ya paling tidak kita akan tahu gambarannya, kita akan meyakini ketika ketika Mas Giring sudah mencalonkan diri sebagai presiden, maka kita mungkin akan yakin bahwa kita memang pantas untuk memilih Mas Giring gitu. Dan satu lagi yang aku baca bahwa salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden adalah di mana presiden thresholdnya untuk partai koalisinya dia harus masuk ke DPR 20% dan 25% suara sah nasional. Nah, sementara PSI ini nggak masuk sama sekali di DPR. Jadi cuma ada 0 kursi di DPR. Menurut saya ini tuh agak sulit gitu, agak sulit untuk mendapatkan pencalonan tersebut sih. Tapi mungkin sih dengan video yang Mas Giring unggah, mungkin akan lebih memperkenalkan tentang PSI, karena kan menurut saya PSI itu masih kurang suaranya di tingkat nasional. Mungkin itu salah satunya biar masyarakat itu pada tahu tentang PSI, mulai mencari tahu tentang PSI itu kayak gimana, itu sih. Ya itu aja sih untuk komentarku terkait videonya Mas Giring. Semoga Mas Giring sekali lagi tidak tersinggung karena saya kepikiran dengan undang-undang ITE. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, itu aja sih video dari aku untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!